Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan belaka, sesuatu yang tak pernah nyata bagi orang seperti saya, sampai hari itu tiba dan segalanya berubah selamanya. Saat itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, mata saya bertemu dengan matanya, dan dalam sekejap, dunia seolah berhenti berputar, meninggalkan saya dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Saya, Andi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, tiba-tiba merasa jantung saya berdetak kencang, seolah Tuhan sendiri telah menulis nasib kami di langit yang cerah itu. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya bangun pagi-pagi, mandi dengan air dingin dari sumur belakang rumah, lalu berangkat ke pasar untuk membantu ayah menjaga kios kain kami. Jakarta selalu ramai, dengan suara klakson angkot yang tak pernah diam dan aroma gorengan yang menggoda. Tapi saat itu ada sesuatu yang berbeda. Saya melihat dia, seorang pemuda tinggi dengan kulit sawo matang khas Indonesia, sedang membeli kain batik untuk ibunya. Namanya Budi, seperti yang saya ketahui kemudian. Matanya coklat dalam, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi di Monas. Kami berbicara singkat tentang motif batik, tapi percakapan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Malam harinya, saya tak bisa tidur. Pikiran saya melayang ke Budi. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, perasaan seperti ini dianggap tabu. Saya dibesarkan di keluarga Muslim yang taat. Ayah selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus menikah dengan perempuan, membangun keluarga. Tapi kenapa hati saya berontak? Saya mencoba menepisnya, tapi esok harinya, Budi datang lagi ke kios. Kali ini, dia mengajak saya minum kopi di warung dekat pasar. Kami duduk di bangku kayu reyot, memesan kopi tubruk hitam pekat. "Andi, kamu orang yang menarik," katanya sambil tersenyum. Kata-katanya membuat pipi saya memanas. Pertemuan kami semakin sering. Budi bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman. Dia berasal dari Bandung, pindah ke Jakarta untuk mengejar mimpi. Kami berbagi cerita tentang hidup, saya tentang mimpi menjadi pengusaha kain, dia tentang pasionnya dalam seni. Di balik senyumnya ada kesedihan. Budi bercerita tentang keluarganya yang konservatif, ayahnya yang seorang guru agama di masjid kampung. Mereka tak akan pernah mengerti, gumamnya suatu hari saat kami berjalan di Taman Attahillah. Saya menggenggam tangannya pelan di tempat sepi, dan saat itu saya tahu bahwa ini adalah cinta. Tapi cinta kami tak mudah. Jakarta, kota yang penuh mimpi, juga penuh prasangka. Teman-teman saya mulai curiga. "Andi, kamu sering banget sama Budi." "Apa kalian?" tanya Riko, sahabat saya sejak kecil. Saya menggeleng, tapi hati saya gelisah. Budi juga menghadapi tekanan. Bosnya, seorang pria parubaya, sering membuat lelucon kasar tentang orang-orang seperti itu. Kami bertemu diam-diam di kai-kai kecil atau di pinggir sungai Ciliwung saat malam. Setiap sentuhan tangan terasa seperti pemberontakan terhadap dunia. Suatu hari, kami memutuskan untuk jalan-jalan ke Bogor. Naik kereta komuter Line, kami duduk berdempetan, merasakan getar rel yang seolah menyatukan hati kami. Di kebun raya Bogor, di bawah pohon-pohon tinggi, Budi mengaku, "Andi, aku mencintaimu. Tapi aku takut." Air matanya menetes. Saya memeluknya pelan, berbisik, "Kita akan hadapi bersama." Saat itu, dunia terasa indah. Kami beroto bersama, tersenyum lebar, dengan latar belakang bunga-bunga mekar. Tapi di balik kebahagiaan itu, badai mulai mengumpul. Kembali ke Jakarta, masalah muncul. Ayah saya menemukan pesan di ponsel saya. "Siapa Budi ini? Kenapa kalian begitu dekat?" tanyanya dengan suara tegas. Saya berbohong, bilang dia hanya teman. Tapi ayah curiga. Malam itu, kami bertengkar hebat. "Andi, jangan bawa malu keluarga. Di Indonesia ini, norma harus dijaga," bentaknya.
Saya menangis di kamar, merasa terpecah antara cinta dan keluarga. Budi juga mengalami hal serupa. Ibunya menelepon dari Bandung mendengar rumor dari saudara. Budi, pulanglah. Kami akan carikan jodoh yang baik. Dia menolak, tapi tekanan semakin berat. Kami bertemu di sebuah masjid kecil di kampung Melayu, berdoa bersama, mencari kekuatan. Allah tahu hati kita, kata Budi. Saya mengangguk, tapi keraguan mulai muncul. Waktu berlalu, cinta kami semakin dalam. Kami merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana orang lebih terbuka. Tapi realitas menghantam. Suatu hari, Budi mendapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan besar, Andi. Tapi aku tak mau tinggalkanmu. Kami berdebat. Saya egois, tak ingin dia pergi. Kalau kamu pergi, apa artinya cinta ini? Tanya saya marah. Konflik semakin memuncak. Teman Budi, seorang yang iri, menyebarkan rumor di kantor. Bosnya marah, mengancam pecat. Budi stres, dan dalam keadaan itu, dia bertemu dengan mantan pacarnya, seorang perempuan bernama Sinta. Mereka minum bersama, dan malam itu Budi mabuk. Esoknya, dia mengaku pada saya. Andi, aku gila. Aku cium Sinta. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. Saya marah besar. Kau pengkhianat, teriak saya. Kami bertengkar di apartemen kecilnya di Kemayoran. Air mata mengalir, barang-barang berantakan. Budi menangis, makan aku, Andi. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi luka itu dalam. Saya pergi meninggalkannya sendirian. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya kembali ke kios, tapi pikiran saya tak karuan. Ayah melihat perubahan saya, tapi tak bertanya. Riko mendatangi saya, Andi, apa yang terjadi? Kamu terlihat hancur. Saya ceritakan semuanya. Riko terkejut, tapi dia mendukung. Cinta itu cinta, bro. Jangan biarkan masyarakat hancurkanmu. Sementara itu, Budi mencoba hubungi saya. Pesan demi pesan, tapi saya abaikan. Dia datang ke kios, tapi saya usir. Pergi, Budi. Kau sudah hancurkan segalanya. Tapi di balik kemarahan, saya rindu dia. Malam-malam saya menangis, mengingat momen indah kami. Akhirnya, Tinggi Tro datang. Budi sakit, masuk rumah sakit karena stres. Ibunya datang dari Bandung dan dia ceritakan semuanya. Ibunya marah, tapi melihat kondisi Budi, hatinya luluh. Anakku, aku tak mau kehilanganmu, katanya. Budi menelepon saya, suaranya lemah. Andi, tolong datang. Aku butuh kamu. Saya ragu, tapi hati saya membawa saya ke rumah sakit. Di sana, kami bertemu lagi. Budi terbaring, wajahnya pucat. Makan aku, Andi. Aku bodoh. Saya memeluknya, air mata jatuh. Aku juga, Budi. Kita sama-sama takut. Ibunya melihat kami, dan setelah bicara panjang, dia berkata, saya tak setuju, tapi saya tak mau anak saya menderita. Itu awal dari penerimaan. Kami pulih bersama, menghadapi dunia dengan lebih kuat. Tahun-tahun kemudian, kami pindah ke Yogyakarta, membuka usaha bersama. Masyarakat masih berbisik, tapi kami tak peduli. Cinta kami bertahan, menjadi pelajaran bahwa di Indonesia, di balik norma, ada hati yang bisa berubah. Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi palsu yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah ditakdirkan untuk orang seperti saya, sampai hari itu tiba dan menghancurkan semua keyakinan saya dalam sekejap. Saat itu, di tengah keramaian pasar Tanah Abang yang penuh aroma kain batik dan suara tawar-menawar, mata saya bertabrakan dengan matanya, dan dalam detik itu, dunia seolah runtuh, meninggalkan saya dalam pusaran emosi yang tak terkendali, membuat saya mempertanyakan segala norma yang selama ini saya pegang teguh. Saya, Andi, pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta,
Tiba-tiba merasa jantung saya berdegup kencang seperti gendang perang, seolah Tuhan sendiri telah menulis nasib tragis kami di langit yang cerah tapi penuh tipu daya itu. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa di Jakarta yang panas dan lembab. Saya bangun subuh, sholat, lalu berangkat ke pasar dengan sepeda motor tua ayah. Ayah, seorang pedagang kain yang keras kepala, selalu mengingatkan saya untuk menjaga nama baik keluarga. Andi, jangan sampai kau bawa malu. Di Indonesia ini, laki-laki harus kuat, menikah, punya anak, katanya selalu. Saya mengangguk, tapi hati saya selalu gelisah. Di kios kecil kami, saya menyusun kain-kain batik dari Solo dan Yogyakarta, sambil melamun tentang mimpi saya menjadi desainer mode. Tapi saat itu, dia muncul. Budi, pemuda tinggi dengan senyum yang bisa mencairkan hati siapa saja. Dia membeli kain untuk ibunya di Bandung. Ini motif parang bagus, ya, tanyanya dengan suara lembut. Saya tergagap, tapi kami berbincang. Matanya, oh Tuhan, matanya seperti danau dalam yang menyimpan rahasia. Malam harinya, saya tak bisa tidur. Rumah kami di kampung Melayu penuh suaraan dari masjid dekat, tapi pikiran saya melayang ke Budi. Di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, perasaan ini seperti dosa besar. Saya ingat ceramah Ustadz di masjid tentang bagaimana cinta sesama jenis adalah ujian dari setan. Tapi kenapa hati saya berontak? Esoknya, Budi datang lagi. Andi, mau minum kopi bareng, ajaknya. Kami duduk di warung tenda, memesan kopi susu dan pisang goreng. Dia cerita tentang hidupnya, lulusan seni dari Bandung, pindah ke Jakarta untuk kerja di agensi desain. Hidup di kota besar ini keras, tapi penuh harapan, katanya. Saya tersenyum, merasa hangat yang aneh di dada. Pertemuan kami semakin intens. Kami bertukar nomor, chatting sampai larut malam. Budi suka kirim memelucu tentang kehidupan Jakarta, macet dan banjir. Suatu hari, kami jalan ke Monas. Di bawah obelisk tinggi itu, dengan angin sepoi, dia pegang tangan saya pelan. Andi, ada yang berbeda denganmu, bisiknya. Jantung saya berdegup. Di Indonesia, gesture seperti ini bisa bahaya jika dilihat orang. Tapi saat itu, dunia terasa milik kami berdua. Kami makan sate ayam di pinggir jalan, tertawa tentang mimpi-mimpi gila. Tapi bayang-bayang konflik mulai muncul. Teman saya, Riko, curiga. Andi, lo sering banget sama Budi. Apa lo? Gai, tanyanya langsung. Saya marah, jangan ngaco. Tapi hati saya terluka. Budi juga punya masalah. Keluarganya di Bandung taat agama, ayahnya imam masjid. Mereka tak akan pernah terima, katanya suatu malam saat kami duduk di tepi kali Ciliwung. Air sungai yang kotor mencerminkan kegelisahan kami. Saya peluk dia, kita rahasiakan dulu. Kami mulai bertemu lebih hati-hati. Ke Ancol, naik gondola, melihat Laut Jawa yang luas. Di sana, Budi mengaku, aku mencintaimu, Andi. Sejak pertama kali. Air mata saya menetes. Aku juga, Budi. Tapi kita harus kuat. Cinta kami seperti api yang menyala di tengah hujan tropis Jakarta, indah tapi rapuh. Suatu akhir pekan, kami ke Bogor. Kereta penuh sesak, tapi kami berdiri berdempetan, merasakan kehangatan satu sama lain. Di kebun raya, di antara pohon-pohon raksasa, kami berjalan bergandengan. Budi cerita masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa berbeda. Di sekolah, aku suka diam-diam lihat cowok tampan, katanya malu. Saya tertawa, tapi hati saya pilu. Kembali ke Jakarta, ayah saya mulai curiga. Dia lihat foto kami di ponsel. Siapa ini? Kenapa kalian terlalu dekat, tanyanya tegas. Saya bohong, teman kerja. Tapi matanya penuh keraguan. Malam itu, saya bertengkar dengan ayah. Andi, jangan ikut arus kota yang rusak. Norma agama harus dijaga, bentaknya. Ibu menangis di pojok.
Saya lari ke kamar, menangis sendirian. Budi hubungi saya, sabarlah, sayang. Kata sayang itu membuat saya kuat. Budi dapat tekanan di kantor. Bosnya, Pak Hadi, homobik. Jangan bawa gaya aneh ke sini, katanya suatu hari. Budi stres, tapi kami saling dukung. Kami rencanakan liburan ke Bali, mimpi tentang pantai dan kebebasan. Tapi sebelum itu badai datang. Budi bertemu teman lama dan dalam mabuk dia cium perempuan itu. Dia mengaku padaku esoknya. Andi, aku gila. Ma. Dunia saya runtuh. Kau pengkhianat, teriak saya. Kami bertengkar hebat di apartemennya di Kemayoran. Barang dilempar, air mata berlinang. Saya pergi, hati hancur. Hari-hari berikutnya, saya seperti mayat hidup. Riko datang, Andi, lo harus makan. Cinta itu rumit. Tapi luka itu dalam. Budi coba hubungi, tapi saya abaikan. Sampai dia sakit, masuk res. Ibunya datang dan rahasia terbuka. Anakku mencintai laki-laki, katanya pilu. Saya datang ke res, melihat Budi lemah. Andi, aku tak bisa tanpamu. Kami peluk, ibunya lihat. Saya tak setuju, tapi saya tak mau kehilangan anak. Itu awal penerimaan. Kami pulih, pindah ke Yogyakarta, buka usaha batik bersama. Masyarakat masih bisik, tapi cinta kami menang. Di Indonesia, perubahan dimulai dari hati. Saya ingat betul bagaimana setelah pertengkaran itu, hari-hari saya dipenuhi kegelapan, meski Jakarta selalu terang dengan lampu neonnya. Setiap pagi, saya bangun dengan mata bengkak, mencoba okus ke kios kain, tapi bayang Budi selalu menghantui. Ayah memperhatikan, Andi, kau sakit. Kenapa murung terus? Saya geleng, gak apa-apa, yah. Tapi dalam hati, saya hancur lebur. Pengkhianatan Budi seperti racun yang merembes lambat, membuat saya mempertanyakan segala yang kami bangun. Riko, sahabat setia, datang ke kios. Bro, lo harus cerita. Lo kelihatan seperti Om Bie. Akhirnya, saya curhat semuanya. Riko terdiam, lalu peluk bahu saya. Gue dukung lo, Andi. Di aman sekarang, cinta itu bebas. Tapi lo harus makan Budi jika dia beneran menyesal. Kata-katanya membuat saya berpikir. Tapi ego saya masih tinggi. Budi kirim pesan setiap hari, Andi, tolong jawab. Aku rindu. Saya baca tapi tak balas. Sementara itu, Budi menghadapi badai sendiri. Di kantor, rumor menyebar. Pak Hadi panggil dia, Budi, kalau kau seperti itu, lebih baik resign. Kantor ini nggak mau image buruk. Budi menangis di telepon ke ibunya. Ibunya, Bu Siti, syok. Budi, pulanglah ke Bandung. Kita obati ini. Budi tolak, Ma, ini bukan penyakit. Ini hati aku. Konflik memuncak saat Budi jatuh sakit. Stres membuatnya demam tinggi, masuk res Cipto Mangunkusumo. Saya tahu dari pesan daruratnya. Andi, aku dirs. Tolong datang. Hati saya perang. Akhirnya, saya pergi. Di kamar, Budi terbaring lemah, inus di tangan. Matanya merah, Andi, makan aku. Aku bodoh, takut kehilangan pekerjaan, lalu gila dengan Sinta. Saya duduk di samping, air mata menetes. Kenapa kau lakukan itu, Budi? Aku percaya padamu. Kami bicara panjang. Budi cerita tekanan dari keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, orang seperti kita selalu dihakimi. Aku tak kuat, Andi. Saya pegang tangannya, kita harus lebih kuat bersama. Tapi saat itu, Bu Siti masuk. Dia lihat kami, wajahnya keras. Siapa ini, tanyanya. Budi perkenalkan, Ma, ini Andi. Orang yang aku cintai. Bu Siti marah, Budi. Ini dosa. Kau harus bertobat. Pertengkaran dirs itu dramatis.
Bu Siti teriak, di keluarga kita, tak ada tempat untuk ini. Ayahmu akan kecewa. Saya diam tapi Budi bela, Ma, cinta ini murni. Allah tahu hati kita. Bu Siti menangis, pergi keluar. Malam itu, saya tinggal di res jaga Budi. Kami ingat momen indah, jalan ke Prambanan, makan gudeg di Yogyakarta saat libur pendek. Esoknya, Bu Siti kembali. Dia bicara dengan Budi sendirian. Aku tak mau kehilangan anakku. Jika ini membuatmu bahagia, aku coba terima. Kata-katanya seperti mukjizat. Saya masuk, Bu Siti lihat saya, Andi, jaga Budi baik-baik. Saya angguk, terharu. Budi sembuh pelan. Kami putuskan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, kota yang lebih tenang dengan budaya Jawa yang kaya. Kami buka toko batik kecil di Malioboro. Awalnya sulit, masyarakat bisik-bisik itu pasangan aneh. Tapi kami abaikan, fokus ke usaha. Suatu hari, ayah saya datang ke Yogyakarta. Dia tahu dari Riko. Andi, ayah datang untuk bicara. Kami duduk di angkringan, makan nasi kucing. Ayah cerita, dulu ayah keras karena takut. Tapi melihat kau bahagia, ayah coba mengerti. Air mata ayah menetes, pertama kali saya lihat. Cinta kami berkembang, penuh tantangan tapi juga kebahagiaan. Kami ikut komunitas di Yogyakarta, saling dukung. Budi kembali desain, saya kelola toko. Hidup seperti roller coaster, tapi kami bertahan. Tapi belum berakhir. Ada lagi ujian. Teman Budi dari Jakarta datang bawa berita buruk. Pak Hadi laporkan Budi ke polisi atas tuduhan penyimpangan. Meski di Indonesia utak langsung larang, tapi bisa jadi masalah. Kami panik. Andi, apa kita harus lari? Tanya Budi. Kami lawan. Dengan bantuan komunitas, kami konsultasi lawyer. Proses panjang, penuh drama. Media lokal sorot kasus cinta sesama di Yogyakarta. Kami jadi sorotan tapi juga dapat dukungan dari anak muda. Akhirnya, kasus ditutup, tak cukup bukti. Kami menang, tapi lelah. Itu membuat kami lebih dekat. Terima kasih telah bertahan, kata Budi. Sekarang kami hidup damai, mengajar orang lain tentang penerimaan. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi dimulai dari cerita seperti kami. Setelah kemenangan itu, hidup kami di Yogyakarta terasa lebih ringan, meski luka masa lalu masih ada. Pagi-pagi, saya bangun dengan aroma kopi Jawa yang Budi seduh. Selamat pagi, sayang, katanya sambil cium kening saya. Toko batik kami ramai, turis dari mancanegara suka motif kami yang unik, campur tradisi dan modern. Tapi di balik senyum, ada kekhawatiran. Keluarga Budi di Bandung masih dingin meski Bu Siti mulai kirim parcel lebaran. Suatu hari, saudara Budi, Adi, datang tak diundang. Bang, gue dengar rumor. Lo beneran gai? Tanyanya kasar. Budi tenang, ya Adi. Ini aku. Adi marah, lo bawa malu keluarga. Ayah sakit karena lo. Ternyata ayah Budi stroke ringan karena stres. Budi hancur, Andi, aku harus pulang. Saya ikut meski takut. Di Bandung, rumah keluarga Budi penuh ketegangan. Ayahnya, Pak Ahmad, di kursi roda, mata tajam. Budi, kau kembali untuk apa? Untuk hancurkan kami lagi. Budi menangis, yah, Ma. Tapi aku tak bisa ubah hati. Saya diam di pojok, tapi Pak Ahmad lihat saya, siapa dia? Pasanganmu. Budi angguk. Pak Ahmad teriak, keluar dari rumah ini. Kami pergi ke hotel kecil. Budi nangis sepanjang malam. Andi, mungkin kita salah. Saya peluk, tidak, kita benar. Mereka butuh waktu. Esoknya, Bu Siti datang ke hotel. Budi, ayahmu sebenarnya takut kehilanganmu. Coba bicara lagi. Kami kembali. Kali ini dialog panjang. Pak Ahmad cerita masa mudanya, bagaimana masyarakat bentuk pikirannya.
Dulu aku tak paham. Tapi melihat kau bahagia, aku coba terima. Itu momen emosional, air mata mengalir. Kami tinggal di Bandung seminggu bantu rawat Pak Ahmad. Lambat laun dia lembut. Andi, kau orang baik. Jaga budi. Saat pulang ke Yogyakarta, kami lebih kuat. Tapi konflik baru muncul. Di toko ada pelanggan yang tahu cerita kami dari media. Kalian inspirasi, kata beberapa. Tapi ada yang benci, lempar batu ke jendela. Pergi dari sini, penyimpang. Kami laporkan polisi, tapi hati terluka. Budi depresi, Andi, apa kita terus begini? Saya motivasi, kita lawan dengan cinta. Kami ikut seminar, bertemu orang sejenis, saling cerita. Suatu hari, Riko datang dari Jakarta. Bro, gue bawa kabar baik. Ayah lo ingin ketemu. Ayah saya datang ke Yogyakarta. Di Candi Borobudur, kami bicara. Andi, ayah salah. Cinta itu dari Tuhan, tak peduli bentuknya. Kami peluk, momen rekonsiliasi. Hidup berlanjut dengan manis. Kami adopsi anjing stray, namai Harapan. Setiap malam, kami duduk di teras, lihat bintang. Terima kasih atas segalanya, kata Budi. Tapi tinggi tro lagi datang. Budi dapat tawaran kerja besar di Bali. Andi, ini mimpi. Tapi aku tak mau tinggalkanmu. Kami debat. Pergilah, aku ikut, kata saya. Kami pindah ke Bali, buka cabang toko di Kuta. Di Bali, lebih bebas. Pantai, ombak, membuat cinta kami mekar. Tapi masa lalu menghantui. Sinta, mantan Budi, datang. Budi, aku masih cinta. Budi tolak, aku bahagia dengan Andi. Tapi Sinta iri, sebarkan rumor di media sosial. Kami hadapi bersama dengan dukungan komunitas. Akhirnya, rumor reda. Kami lebih dekat, rencanakan pernikahan simbolis di pantai. Di Indonesia, kami jadi contoh. Cerita kami inspirasi banyak, meski tantangan tetap ada. Cinta menang dengan kesabaran dan keberanian. Pindah ke Bali membawa angin segar bagi kami, tapi juga gelombang baru. Pagi di Kuta, ombak bergulung, Budi dan saya jogging di pantai. Ini paradise kita, katanya. Toko batik baru ramai, turis Eropa suka desain kami. Tapi di balik keindahan ada bayang. Masyarakat Bali, meski toleran, masih punya norma Hindu yang kuat. Suatu hari, tetangga curiga. Kalian saudara, tanya mereka. Kami jawab, teman bisnis. Tapi rahasia bocor saat kami peluk di pantai. Rumor menyebar, ada pasangan gay di sini. Kepala desa panggil kami. Di Bali, kami hormati tamu, tapi jaga adat. Budi tegang, kami tak ganggu siapapun. Konflik eskalasi saat Sinta datang lagi bawa teman yang homofobik. Mereka demo kecil di depan toko. Pergi dari Bali, teriak mereka. Kami tutup toko sementara, hati pilu. Andi, apa kita salah pilih tempat, tanya Budi. Saya hubungi komunitas di Denpasar. Mereka bantu adakan dialog dengan warga. Cinta itu universal, kata aktivis. Lambat laun, warga mengerti. Toko buka lagi, bahkan dapat dukungan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Teman bisnis kami, Made, iri dengan sukses. Dia sebarkan foto kami intim ke media. Mereka tak layak bisnis di sini. Headline berita skandal di Kuta. Penjualan turun, kami stres. Budi marah, Made, kenapa kau lakukan ini? Made jawab, kalian bawa sial. Kami lawan secara hukum, tapi proses panjang. Di tengah itu, keluarga datang. Ayah saya dan Pak Ahmad bertemu pertama kali di Bali. Kita harus dukung anak kita, kata ayah. Mereka bantu kami bicara dengan warga. Krisis memuncak saat toko dibakar malam hari. Api melahap kain-kain indah. Budi menangis, semua hilang, Andi.
Saya peluk, kita bangun lagi. Polisi tangkap Made, ternyata dia pelaku. Kami menang kasus, dapat ganti rugi. Dari abu kami bangun toko lebih besar. Cinta kami diuji, tapi semakin kuat. Kami gelar acara amal untuk komunitas, undang keluarga. Bu Siti dan ibu saya masak bersama, tertawa. Hidup di Bali jadi damai. Kami adopsi anak yatim, beri pendidikan. Ini keluarga kita, kata Budi. Tapi akhir belum datang. Budi sakit lagi, kali ini serius, kanker hati. Andi, aku takut, katanya dirsanglah. Saya jaga dia, doa setiap hari di pura. Tuhan jangan ambil dia. Keluarga datang, dukung. Budi jalani kemoterapi, lemah tapi semangat. Kita harus hidup untuk satu sama lain. Momen itu penuh air mata, tapi juga harapan. Setelah berbulan-bulan Budi sembuh. Mukjizat, kata dokter. Kami rayakan di pantai dengan api unggun dan musik gamelan. Di Indonesia, cerita kami jadi inspirasi. Kami tulis buku, Cinta di Balik Norma. Banyak yang baca, ubah pikiran. Kami hidup bahagia dengan cinta yang tahan uji. Personel, kami pelajaran bahwa penerimaan dimulai dari diri sendiri. Setelah kesembuhan Budi, hidup kami di Bali seperti mimpi yang menjadi nyata, tapi dengan bekas luka yang mengingatkan kami pada perjuangan. Setiap pagi, kami meditasi di pantai Uluwatu, merasakan angin laut yang menyegarkan jiwa. Andi, terima kasih telah bertahan, kata Budi selalu. Toko batik berkembang, kami ekspansi ke online, jual ke seluruh Indonesia. Tapi sukses membawa iri baru. Suatu hari, investor dari Jakarta datang. Saya suka desain kalian, kata Pak Joko. Tapi dia tahu latar belakang kami. Asal jangan publikasikan hubungan kalian. Budi marah, ini siapa kami? Kalau tak suka, pergi. Pak Joko pergi, tapi sebarkan gosip di bisnis Circle. Konflik muncul lagi. Penjualan online dihack, Riau negati banjir. Produk dari penyimpang. Kami curiga Pak Joko. Budi stres, Andi, apa kita harus tutup? Saya motivasi, tidak, kita lawan. Kami hirait effort, temukan pelaku, anak buah Pak Joko. Kami gugat, proses di pengadilan dan pasar penuh drama. Saksi-saksi, argumen panas. Ini diskriminasi, kata lawyer kami. Di tengah itu, kami dapat dukungan dari selebriti Indonesia. Mereka tweet, dukung Andi dan Budi. Public opinion berubah, penjualan naik. Tapi ujian pribadi datang. Saya dapat berita ayah sakit di Jakarta. Kanker, kata ibu. Saya pulang, tinggalkan Budi sementara. Dirs, ayah lemah, Andi, ayah bangga padamu. Ma dulu keras. Saya menangis, yah, aku cinta ayah. Budi datang, jaga ayah bersama. Pak Ahmad juga datang, kita satu keluarga sekarang. Momen itu menyatukan kami. Ayah sembuh setelah operasi. Kembali ke Bali, kami lebih bersyukur. Kami gelar wedding simbolis di Pantai Sanur, dengan keluarga hadir. Bu Siti pakai kebaya, menangis bahagia. Anakku, semoga bahagia. Hidup berlanjut dengan damai. Kami bantu komunitas, buka shelter untuk muda yang diusir keluarga. Ini rumah kalian, kata kami. Tapi akhirnya, twist datang. Budi dapat tawaran ilmu tentang cerita kami. Andi, ini kesempatan ceritakan ke dunia. Tapi saya ragu, takut kontroversi lagi. Kami setuju ilmu syuting di Bali. Proses penuh emosi, akting ulang momen pengkhianatan dan rekonsiliasi. Ilmu rilis jadi hit. Cinta Tanpa Batas judulnya. Banyak yang terinspirasi, tapi juga kritik dari kelompok konservatif. Demo di depan bioskop, boikot ilmu penyimpang. Kami hadapi dengan konferensi pers, ini tentang cinta manusiawi, kata Budi. Akhirnya ilmu menang award di Estial Jakarta.
Kami naik panggung terima kasih Indonesia atas penerimaan. Hidup kami sekarang penuh arti. Kami trail ke pulau-pulau dari Lombok ke Papua sebarkan pesan toleransi. Di usia tua nanti kami akan ingat bagaimana cinta kami ubah dunia kecil kami. Personel itu pelajaran cinta tak kenal batas asal dengan hati nurani. Dengan sukses ilmu, hidup kami di Bali jadi sorotan tapi kami tetap rendah hati. Setiap hari kami bantu anak-anak di shelter, ajar mereka desain dan bisnis. Kalian punya masa depan, kata Budi. Saya lihat dia, mata penuh cinta, ingat pertama kali bertemu di pasar Tanah Abang. Tapi konflik terakhir datang. Kelompok radikal ancam kami. Hentikan aktivitas kalian ataunya buruk. Kami takut, tapi laporkan polisi. Perlindungan datang, tapi tekanan berat. Suatu malam, shelter diserang. Jendela pecah, ancaman tulis. Anak-anak ketakutan. Budi peluk mereka, kami lindungi kalian. Saya hubungi media, ini kejahatan benci. Dukungan banjir dari seluruh Indonesia. Petisi online, demo solidaritas di Monas. Pemerintah campur tangan, tangkap pelaku. Setelah itu, kami lebih kuat. Kami bangun shelter lebih besar, dengan keamanan. Keluarga datang sering, Bu Siti ajar memasak sate Bandung untuk anak-anak. Tahun berganti, kami adopsi secara hukum seorang anak laki-laki, nama Dio. Ayah Andi, Ayah Budi panggilnya. Hati kami penuh. Di akhir cerita, kami duduk di pantai saat senja. Andi, terima kasih atas perjalanan ini, kata Budi. Saya jawab, kita lakukan bersama. Cinta kami, meski penuh drama, pengkhianatan dan perjuangan, berakhir dengan harapan. Di Indonesia, kami buktikan bahwa hati bisa berubah, norma bisa lentur, asal dengan kasih sayang. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, cinta selalu menang.